Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Muhammad Firdaus dengan NIM 2201002 lalu ada rekan saya, Pak Oji Jamhur Darmawan dengan NIM 220102036 gitu. Next. Nah, ini adalah judul topik besar yang kami ambil, yaitu pengembangan aplikasi berbasis web untuk mendukung aktivitas akademik mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung. Alasan kami memilih topik ini adalah topik ini relevan dengan kebutuhan nyata mahasiswa dan dosen di UM Bandung yang sering mengalami kendala saat pengumpulan tugas dan kerja kelompok gitu. Dengan latar belakang informatika, kami ingin menghadirkan solusi digital berbasis web yang efisien, spesifik dan mudah digunakan untuk mendukung aktivitas akademik sehari-hari gitu. Next. Lalu ada beberapa poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, objek penelitian, metode pengalihan masalah, lalu ada pembagian tugas anggota. Pertama ada latar belakang yang akan dipresentasikan oleh rekan saya kepada Pak Oji, kami persilakan. Baik, selanjutnya ada latar belakang umum. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada aktivitas akademik mahasiswa kini bergantung pada platform digital. Jadi intinya aktivitas akademik mahasiswa seperti pengumpulan tugas dan kerja kelompok belum ditunjang oleh sistem terintegrasi yang efisien. Kemudian yang kedua, aplikasi web belum sepenuhnya optimal digunakan dalam mendukung kegiatan seperti pengumpulan tugas, kolaborasi kelompok, atau monitoring pembelajaran. Kemudian yang ketiga, platform yang ada Google Classroom atau LMS ya sekarang di UMB memiliki keterbatasan dalam fleksibilitas monitoring dan integrasi. Jadi platform seperti LMS dan Google Classroom ini bersifat umum ya, kurang fleksibel dan minim juga pelacakan khusus gitu. Kemudian di sini terakhir diperlukan inovasi berbasis kebutuhan mahasiswa lokal melalui sistem mandiri yang lebih spesifik. Jadi intinya mahasiswa butuh sistem digital yang spesifik, ringan, fleksibel, dan user friendly untuk menunjang kegiatan akademik sehari-hari. Oke, next. Selanjutnya ada objek penelitian. Di sini objek penelitiannya yang pertama ada mahasiswa program studi informatika tentunya. Kemudian yang kedua ada dosen informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Kemudian poin ketiga ada platform exiting yaitu Google Classroom, LMS kampus. Dan di sini ada tujuannya meningkatkan efisiensi aktivitas akademik digital melalui aplikasi web yang lebih fleksibel dan lebih spesifik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Firdaus. Baik, ada poin kali ini adalah metode pengalihan masalah. Next. Yang pertama ada design thinking, yaitu empathize. Nah, empathize ini jadi tim melakukan observasi langsung di kelas dan wawancara dengan mahasiswa serta dosen untuk memahami kebutuhan dan tantangan nyata dalam pelaksanaan tugas individu dan kelompok. Lalu ada define. Nah, define di sini dari hasil pengamatan dirumuskan masalah utama yang belum adanya sistem digital yang terstruktur yang mendukung manajemen tugas individu dan kolaboratif kelompok secara optimal. Lalu ada Date ini jadi tim mengadakan brainstorming untuk menghasilkan ide solusi. Muncullah dua ide aplikasi, yaitu tugas link untuk tugas individu dan kolaborasi untuk kerja kelompok. Lalu ada tes. Nah, jadi prototipe diuji coba secara terbatas kepada beberapa mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan umpan balik awal sebelum masuk tahap pengembangan. Next. Lalu di sini ada observasi lapangan juga. Di sini ada pengobatan kegiatan pengumpulan tugas, ada wawancara mahasiswa dengan dosen, ada kuesioner juga di sini distribusi angket ke responden untuk validasi kebutuhan sistem. Next. Lalu ada pembagian tugas anggota. Next. Nah, ini detail pembagian tugas anggotanya. Di sini yang pertama ada Pak Oji Jamhur. Di sini dia rekan saya mengambil pengembangan aplikasi web tugas link untuk pengumpulan tugas mahasiswa informatika. Lalu ada metode yang digunakan yaitu metode prototipe. Untuk fokus utamanya pengembangan sistem pengumpulan tugas individu, dosen, mahasiswa. Lalu ada perbedaan kuncinya di sini. Untuk yang judul 1 adalah fokus pada pengembangan fitur mengolah tugas evaluasi deadline yang iteratif dan berbasis feedback cepat dari pengguna. Nah, untuk yang saya sendiri di sini saya adalah pengembangan aplikasi web, kolaborasi tugas kelompok, mahasiswa
Untuk mata kuliah di informatika Muhammadiyah Bandung dengan pendekatan agile ya. Di sini untuk pendekatannya, perbedaannya di sini saya menggunakan pendekatan agile yaitu Scrum. Lalu untuk fokus utamanya saya pengembangan fitur, kolaborasi, tugas kelompok, dan manajemen kerja tim mahasiswa dalam beberapa mata kuliah gitu. Lalu untuk perbedaan kuncinya di sini saya fokus pada siklus sprint, kolaborasi tim, produk backlog, proses testing, dan lebih fleksibel dan sifat timeline. Next. Nah, adapun ini adalah dokumentasi dari kerja kelompok kami. Kami melakukan kerja kelompok secara daring gitu ya, karena waktu dan jarak yang tidak memungkinkan untuk melakukan secara offline gitu. Next. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koji Jamu Darmawan dengan NIM 22010236. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengembangan aplikasi web tugas link untuk pengumpulan tugas mahasiswa informatika menggunakan metode prototype di Universitas Muhammadiyah Bandung. Tugas ini saya kerjakan untuk memenuhi tugas besar metodologi penelitian yang diampu oleh Bu Aila Gema Sapitri. Next. Oke, ada bab 1. Di sini ada latar belakang ya. Di sini ada 3 poin ya. Yang pertama, masalah pengumpulan tugas belum efisien. Yang kedua, platform yang umum digunakan GCR dan LMS kurang fleksibel gitu. Yang ketiga, dibutuhkan sistem yang terstruktur dan sesuai kebutuhan pengguna lokal. Jadi latar belakang penelitian ini dimulai dari permasalahan umum gitu yang sering kita temui di lingkungan kampus, yaitu pengumpulan tugas yang belum terstruktur dengan baik. Banyak mahasiswa dan dosen masih menggunakan platform seperti Google Classroom dan LMS gitu ya, kampus, namun masih terdapat keterbatasan dalam hal pelacakan progres tugas, pengingat deadline, dan integrasi sistem evaluasi, terutama pada LMS ya. Jadi untuk menjawab permasalahan tersebut, saya ingin mengembangkan aplikasi web tugas link yang lebih fokus pada kebutuhan mahasiswa informatika di Universitas Muhammadiyah Bandung dengan pendekatan metode prototype. Oke, selanjutnya di sini ada perumusan masalah dalam penelitian ini ada 3 ya. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan aplikasi tugas link berbasis web yang dapat memfasilitasi pengumpulan tugas secara efisien gitu ya. Yang kedua, bagaimana penerapan metode prototype dalam proses pengembangan aplikasi ini gitu. Terus yang ketiga, apakah aplikasi ini mampu mengatasi keterbatasan dari yang lama tuh kayak ya Google Classroom yang sudah ada gitu ya, dan LMS gitu. Oke, selanjutnya next, tujuan penelitian. Nah, di sini ada tujuan penelitian ada 3 ya. Yang pertama, merancang dan mengembangkan aplikasi tugas link. Di sini sebagai media yang pengumpulan tugas mahasiswa yang lebih efisien gitu ya. Terus yang kedua, menerapkan metode prototype. Jadi agar pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang ketiga ada mengevaluasi efektivitas tugas link dalam mengatasi keterbatasan sistem yang sudah ada gitu. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada manfaat penelitian, ada teoritis. Di sini kontribusi ilmu RPL berbasis metode prototype. Jadi memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang rekayasa perangkat lunak, khususnya penerapan metode prototype ya. Kemudian manfaat praktisnya di sini ada 3. Yang pertama, bagi mahasiswa ya, mudah mengumpulkan pantau tugas, ini memudahkan proses pengumpulan dan pelacakan tugas. Kemudian bagi dosen, membantu proses evaluasi dan manajemen tugas. Kemudian untuk kampus, menyediakan sistem yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal kampus. Dan next, ada yang selanjutnya ada batasan penelitian. Di sini ada 5 poin ya. Pertama, aplikasi web belum mobile. Terus kedua, hanya untuk mahasiswa dan dosen informatika UMB begitu. Kemudian yang ketiga, pengujian sifat terbatas, jadi perwakilan pengguna. Terus 4, titik terbatas, upload tugas, tenggat waktu, evaluasi. Kemudian evaluasi hanya berbasis umpan balik pengguna gitu. Selanjutnya bab 2, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Jadi di sini ada beberapa konsep dasar yang menjadi landasan teori ya. Yang pertama, sistem informasi pendidikan. Di sini jadi
yang mendukung proses akademik secara efisien gitu. Kemudian ada aplikasi web, jadi yang memungkinkan akses tugas secara online tanpa instalasi, jadi akses mudah dan aman. Kemudian manajemen tugas akademik di sini untuk memastikan tugas berjalan dengan terstruktur. Kemudian ada metode prototype, ini metode yang dipilih ya karena fleksibel dan responsif gitu terhadap masukan pengguna. Oke, selanjutnya ada penelitian terdahulu. Di sini ada 4 penelitian terdahulu yang menjadi acuan. Yang pertama, dari Revia 2021 dengan judul aplikasi tugas berbasis web untuk SMA gitu. Nah, di sini isinya pengembangan aplikasi pengumpulan tugas berbasis website pada SMA pembina. Kemudian yang kedua, Priscilia dan Julfahmi tahun 2021. Di sini judulnya tuh kelebihan metode prototype dibanding metode-metode lain dah, kalau nggak salah gitu. Jadi ini isinya perbandingan metode pengembangan perangkat lunak menekankan keunggulan metode prototype ya, sebenarnya di sini. Kemudian ada yang ke selanjutnya ada Rizal et al tahun 2021, yang isinya tuh yang diambil tuh penggunaan metode prototype untuk sistem manajemen tugas akhir berbasis web. Kemudian ada Syariat al 2020, ada penggunaan Google Classroom untuk meningkatkan keaktifan dan kedisiplinan siswa dalam pengumpulan tugas. Oke, selanjutnya ada kerangka pemikiran di sini. Di sini ada 5 ya alur. Yang pertama, saya mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, pengembangan aplikasi dan dengan metode prototype. Yang ketiga, uji coba uji coba dan umpan balik. Yang keempat, iterasi. Yang kelima, evaluasi efektivitas. Pada bab 3, metodologi penelitiannya di sini ada jenis penelitiannya. Di sini research and development R&D, metodenya prototype, lokasinya tentunya prodi informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Waktunya 4 bulan ya. Waktu bisa dilihat di sini ada gambar kegiatan di bulan udah diinin. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya. Udah jelas gitu. Oke, selanjutnya sumber data penelitian. Di sini ada data primer. Ada 3 poin di sini, diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner. Kemudian respondennya mahasiswa dan dosen program studi informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Yang ketiga bertujuan menggali pengalaman dan kebutuhan pengguna dalam pengumpulan tugas. Kemudian untuk data sekundernya ada 2 poin. Pertama, studi pustaka dari jurnal ilmiah, dokumentasi sistem serupa gitu. Kemudian yang kedua, referensi teori terkait metode prototype dan pengembangan perangkat lunak berbasis web. Oke, selanjutnya ada teknik dan alat penelitian gitu. Ini di sini yang pertama ada 3 poin ya. Yang pertama, subjeknya mahasiswa dan dosen informatika. Yang kedua, metode pengumpulannya di sini ada kualitatif untuk umpan balik pengguna dari observasi dan wawancara begitu. Kemudian ada kuantitatif juga, saya metode pengumpulannya untuk melihat tingkat kepuasan pengguna dari hasil kuesioner begitu. Kemudian di sini ada toolsnya PHP atau JS, Laravel atau Rich atau MySQL, Figma untuk desain, Adobe XD. Sudah dijelaskan juga di proposalnya, sangat jelas gitu. Kemudian ada tahap pengembangan di sini ya. Ada 5 poin. Yang pertama, saya membuat prototipe awal dulu, kemudian menguji coba dan mengumpulkan feedback. Kemudian memperbaiki dan perbaikan iterasi gitu. Kemudian yang selanjutnya implementasi final. Kemudian setelah itu saya evaluasi. Oke, selanjutnya ada penutup ya. Jadi sebagai penutup, semoga penelitian ini dapat memberikan solusi nyata terhadap permasalahan pengumpulan tugas ya, untuk diharapkan mempermudah manajemen tugas begitu. Kemudian dapat dikembangkan lebih lanjut untuk skala kampus, kemudian memberikan solusi praktis dan relevan di dunia pendidikan gitu. Terima kasih, sekian saja presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Iqbal Firdaus dengan NIM 220102062 akan mempresentasikan hasil
tugas besar dan UAS saya, di mana judul individu saya di sini adalah pengembangan aplikasi web, kolaborasi tugas kelompok mahasiswa dengan pendekatan agile pada mata kuliah di program studi informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Lalu ada content overview. Nah, ini ada tabel of content yang akan beberapa poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, lalu ada tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Lalu untuk bab 1 yang pertama di sini ada pendahuluan. Ada beberapa poin utama yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada perkembangan TIK yang mendorong integrasi teknologi dalam pendidikan tinggi. Lalu ada pembelajaran berbasis kerja kelompok penting namun sering menghadapi tantangan. Lalu ada platform umum seperti WhatsApp, Google Docs yang belum optimal untuk kolaborasi akademik. Lalu ada sistem khusus kolaborasi mahasiswa yang masih minim di lingkungan kampus. Lalu ada pendekatan agile yang cocok untuk pengembangan sistem berbasis kebutuhan mahasiswa. Nah, untuk pendalaman ini nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk perumusan masalah, yang dimana pendalaman ini membahas permasalahan dari topik yang akan saya bahas dengan topik yang saya akan bahas dilakukan pengembangan gitu. Lalu yang pertama di sini ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana merancang aplikasi berbasis web yang secara khusus mendukung kolaborasi tugas kelompok mahasiswa pada mata kuliah tertentu di program studi Universitas Bandung. Lalu ada yang kedua, apa saja kebutuhan fitur utama, dan yang ketiga ada bagaimana pendekatan dari agile development. Lalu di sini ada tujuan penelitiannya, di sini merancang dan mengembangkan prototipe aplikasi web yang mendukung kolaborasi tugas kelompok mahasiswa di lingkungan program studi informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Yang kedua ada mengidentifikasi dan merumuskan fitur-fitur utama yang dibutuhkan untuk memfasilitasi bagian tugas komunikasi dan pelacakan progres dan pengelolaan tengah waktu dalam kelompok akademik. Lalu yang ketiga ada penerapan pendekatan agile development di sini ya. Lalu untuk manfaat penelitiannya ada 3 di sini. Yang pertama ada akademik, yaitu kontribusi kepada pengembangan ilmu di bidang informatika. Lalu teknologi, prototipe aplikasi kolaborasi tugas kelompok mahasiswa yang di institusional, dan rujukan pengembangan layanan digital internal di UMB. Nah, untuk manfaat penelitian ini harapannya dapat membantu di beberapa bidang seperti akademik, teknologi, dan institusional. Lalu di sini ruang lingkup penelitiannya yaitu saya melakukan batasan. Yang pertama ada fokus pada perancangan dan pengembangan prototipe aplikasi web, yaitu lalu ditujukan untuk kolaborasi tugas kelompok mahasiswa. Nah, jelas karena di sini judulnya adalah pembuatan aplikasi web untuk kolaborasi tugas kelompok mahasiswa gitu. Lalu untuk lingkupnya terbatas pada integrasi kebutuhan pengguna perancangan fitur inti dan penerapan pendekatan agile development, tidak mencakup integrasi ke LMS UMB, pengujian skala institusi, proses deployment atau proses deployment final. Untuk selanjutnya bab 2 di sini ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini di sini saya membahas beberapa bahasan yang memang relevan dengan topik yang akan saya bahas. Yang pertama ada kolaborasi dalam tugas kelompok mahasiswa, lalu ada permasalahan dalam tugas kelompok mahasiswa, lalu ada teknologi pendukung pembelajaran kolaboratif, lalu ada sistem kolaborasi akademik berbasis web, lalu ada pendekatan agile development. Lalu untuk penelitian terdahulu di sini ada 4 yang sebagai rujukan penelitian terdahulu ya. Yang pertama ada WhatsApp efektif untuk komunikasi cepat, namun tidak mendukung manajemen proyek. Jadi tentu tidak, walaupun banyak digunakan, namun masih kurang cocok gitu untuk tugas proyek itu. Ini penelitian yang dilakukan oleh Handoyo dan Setiawan. Lalu ada Google Docs. Nah, ini mendukung kolaborasi dokumen yang namun terbatas dalam pelacakan progres dan penjadwalan. Ini lalu ada Asana. Nah, ini Asana itu ada platform yang memang dikhususkan untuk tugas gitu. Namun keterbatasan di sini berada di fitur yang seperti komunikasi chat dan pelaporan yang terbatas gitu, dan tracking tugasnya juga masih terbatas gitu. Lalu ada agile pada LMS. Nah, itu sama seperti saya menggunakan agile, namun belum secara spesifik diterapkan untuk kolaborasi tugas kelompok. Nah, untuk Kapitus sendiri di sini belum ada sistem yang mengintegrasikan komunikasi, pelacakan, dan manajemen tugas yang secara khusus untuk kolaborasi tugas kelompok mata kuliah gitu. Lalu ada bab 3 di sini. Yang pertama ada jenis pendekatan penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan research and development atau R&D. Untuk tujuannya di sini menghasilkan prototipe aplikasi web kolaborasi tugas mahasiswa. Ya, proses ini meliputi tahapan planning, design, development, testing, deploy. Nah, untuk deploy-nya belum masih ini. Jadi langsung ke review gitu. Nah, ini tuh tahapan dari agile-nya gitu. Lalu di sini ada menggunakan metode pendekatan agile development-nya. Alasan saya memilih pendekatan agile di sini karena dia ada interaktif dan responsif terhadap perubahan gitu. Jadi bukan fix gitu sistemnya. Lalu yang kedua ada fokus pada umpan balik pengguna untuk meningkatkan berkelanjutan. Jadi akan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan feedback yang didapat dari pengguna gitu. Lalu untuk pengembangan di sini saya menggunakan agile development yang cocok
untuk sistem berbasis web yang butuh fleksibilitas tinggi, lalu fokus pada iterasi dan bertahap. Lalu prosesnya di sini sama seperti tadi, yaitu planning, design, development, testing, lalu review. Lalu di sini didukung umpan balik yang berkelanjutan dari pengguna. Lalu di sini saya mengadopsi pendekatan dari Agile, yaitu model Scrum. Nah, di sini ada pengembangan yang dilakukan dalam metode sprint gitu, atau cepat gitu. Lalu ada evaluasi rutin dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna, lalu menekankan prinsip inspeksi dan adaptif. Lalu ada pengumpulan data di sini kita di literatur, yaitu kajian jurnal, buku, artikel seperti kolaborasi tugas kelompok, teknologi pembelajaran, dan topik-topik lain yang relevan dengan judul saya. Lalu di sini observasi konseptual, yaitu observasi aktivitas tugas kelompok di Prodi Informatika Muhammadiyah Bandung, lalu fokusnya pada media komunikasi, pembacaan tugas, dan tengah waktu dan pelacakan gitu, atau tracking progress gitu. Lalu untuk analisis kebutuhannya di sini ada wawancara formal, diskusi telah aktivitas, identifikasi kebutuhan fitur, dan pembagian peran pelacakan progres. Nah, lalu ada penjadwalan dan pengingat tugas. Lalu ada selanjutnya ada teknik analisis data, yaitu pertama ada pendekatan, yaitu deskripsi kualitatif yang fokusnya pada interpretasi data dan perumusan kebutuhan, yaitu sistem dan proses sejak. Langkah-langkahnya, yang pertama ada reduksi data, ini melakukan seleksi dan pengelompokan data dari studi literatur, yaitu seperti observasi dan analisis kebutuhan. Lalu ada fokusnya pada fitur aplikasi dan kendala kolaborasi. Untuk penyajian datanya di sini disusun dalam bentuk narasi, tabel, dan kategori fitur gitu. Lalu ini juga dapat mempermudah perancangan dan komunikasi gitu. Untuk yang ketiga ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Di sini merumuskan kebutuhan fungsional sistem, lalu diverifikasi melalui diskusi dan sprint agile. Yang teknologi yang digunakan di sini yang pertama ada bahasa pemrograman yang akan digunakan, yaitu pertama PHP untuk backend, HTML untuk struktur UI, CSS untuk tampilan dan responsivitas, lalu untuk JavaScript interaktif seperti form, validasi, ajak, dan aplikasi dinamis. Lalu untuk frameworknya di sini kita menggunakan Laravel. Untuk backend struktur MVC dan routing dan database. Lalu bootstrapnya untuk UI yang responsif itu. Untuk basis datanya di sini kita menggunakan MySQL untuk menyimpan data pengguna, tugas, komentar, dan progres. Lalu untuk pendukungnya di sini ada SAMPP, server lokal seperti APC, MySQL, PHP. Lalu Postman-nya pengujian API backend. Lalu Figma-nya di sini untuk desain prototipe UI awal gitu sebagai bayangan gitu, rancangan. Untuk VS Code di sini tentu ini adalah IDE utama untuk coding gitu. Lalu masih ada di perancangan sistem. Di sini yang pertama ada diagram konteks, yaitu menunjukkan hubungan sistem dengan aktor eksternal seperti mahasiswa. Di sini login kelola kelompok, unggah tugas gitu. Lalu dosen memberi tugas dan pantau progres. Di sini mahasiswa juga bisa membuat grup sendiri untuk tugas tertentu gitu. Lalu di sini kita dapat membantu identifikasi batas sistem dan aliran informasi utama. Untuk yang kedua ada use case diagram. Di sini ada visualisasi interaksi antara aktor dan sistem. Lalu ada fitur utama yang ditunjukkan. Di sini ada pembagian tugas, diskusi daring, pemantauan progres, pengelolaan deadline, dan diskusi daring ini sistemnya dia chat ya, jadi seperti grup gitu. Lalu di sini tuh 4 fitur ini dimasukkan berdasarkan kebutuhan pengguna dan pendekatan agile development. Lalu untuk aktor dalam sistem di sini ada mahasiswa, yaitu membuat kelompok atau tugas, diskusi, pantau progres. Lalu dosen memberikan tugas, pantau, dan menilai tugas atau evaluasi dari tugas besarnya gitu. Lalu ada admin di sini mengelola akun dan data sistem. Lalu user penggunanya di sini melakukan bagian pengguna, membuat kelompok tugas, menambahkan dan membagi tugas. Lalu diskusi antar anggota, unggah atau unduh rekomen, memantau progres tugas, menetapkan tenggat waktu, dan ada juga penilaian oleh dosen. Ada tahapan pengembangan. Di sini kita menggunakan pendekatan dari Agile, yaitu Scrum. Nah, metode Agile Development ini adalah metode Agile Development ini sangat cocok. Metode Agile Development dengan kerangka Scrum ini sangat cocok karena sifatnya yang interaktif, adaptif, dan responsif. Lalu setiap sprint juga durasinya mungkin 2 sampai 4 minggu gitu. Lalu untuk tahapan utamanya di sini sprint planning, sprint execution, sprint review, dan retrospective. Yang pertama ada sprint execution, tahapan sprint ya. Di sini ada 6 tahapan sprint. Yang pertama analisis kebutuhan, desain UI Figma sebagai tahapan awal, lalu melakukan registrasi, login, dan dashboard. Lalu di sini tahapan ketiga yaitu kelompok tugas, pembagian tugas dan diskusi. Lalu sprint 4 pengujian awal dan perbaikan bug gitu. Lalu untuk sprint 5 ada pelacakan progres, tengah, unggah unduh dokumen. Lalu sprint 6 finalisasi prototipe dan dokumentasi. Untuk ada sprint review dan retrospektif. Yang pertama sprint review di sini dia akan menguji fungsionalitas sistem. Lalu ada mendapatkan umpan balik pengguna sebagai masukan bagi pengembang atau saya sendiri gitu. Lalu ada evaluasi kelengkapan fitur gitu. Lalu untuk
Sprint retrospektifnya di sini adalah evaluasi proses kerja sprint, yang lalu ada identifikasi kendala teknis atau non teknis, lalu ada rencana perbaikan untuk sprint berikutnya. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.